Sahabat DA dimanapun berada. Membahas seputar teman yang egois bisa mengajarkan kepada kita untuk tidak selalu mementingkan diri sendiri. Kita juga harus peka dengan orang lain di sekitar kita, termasuk teman-teman terdekat. Lebih dari itu, kita juga harus bisa membuka mata kita, membantu diri sendiri untuk menyadari apakah teman kita nyata atau palsu. Ya, nyata atau palsu. Sulit membedakan kedua hal itu. Terkadang orang-orang di sekitar kita sepanjang waktu hanya berusaha memanfaatkan kebaikan kita. Teman yang egois selalu mencoba menggunakan kelemahan kita untuk menaklukkan kita. Kebaikan kita dijadikan aset untuk menyenangkan dirinya sendiri. Sangat menyedihkan bahwa orang baik sulit untuk ditemukan. Di sisi lain, sangat disayangkan ketika kita peduli atau mencintai seorang teman dan pada akhirnya mereka egois. Mereka hanya memanfaatkan persahabatan kita. Waspadai orang-orang seperti ini di sekitar kita, atau jaga jarak dengan orang-orang semacam itu. Seorang teman yang palsu seperti bayangan yang hadir hanya saat matahari bersinar. Teman yang palsu hanya akan mendekat jika ada sesuatu yang diharapkan. Kala mereka memiliki keperluan, akan hadir dengan sejuta kata manis. Namun jika hasratnya sudah terpenuhi, jangankan untuk bertemu kembali, membalas pesan singkat kita saja, enggan. Pandailah membedakan orang yang ngobrol dengan kita ketika dia punya waktu luang, dengan orang yang meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan kita. Kemuliaan yang dibangun atas prinsip egois adalah rasa malu dan rasa bersalah. Keegoisan adalah ketika kita hanya mengingat seorang teman jika kita membutuhkan sesuatu darinya. Sulit untuk mempercayai seseorang ketika orang yang benar-benar kita percaya adalah orang yang kemudian benar-benar mengkhianati kita. Sejatinya, pengkhianatan dan keegoisan adalah hal-hal yang tidak akan pernah membuat kita menjadi orang yang bahagia. Karena selalu ada hati yang terluka di atas kesenangan yang kita nikmati. Selalu ada orang yang kita pecundani untuk kesenangan semu kita. Sungguh merugi kehidupan semacam itu. Ukuran sebenarnya dari keegoisan adalah dengan menanyakan seseorang seberapa banyak dia bersedia berkorban untuk orang lain. Mengedepankan ego boleh-boleh saja, selama itu tidak merugikan kepentingan umum serta menyakiti sesama. Kita harus menaruh kepentingan pribadi pada tempat dan waktu yang tepat. Tetapi jangan pernah menjadikan itu kebiasaan atau karakter. Karena orang lain di sekitar kita yang menyayangi kita akan merasa tertipu dan dimanfaatkan ketika kita selalu memikirkan diri sendiri terlebih dahulu. Jika kita menjumpai dan harus berurusan dengan orang egois, mungkin sudah saatnya kita memberikan sinyal agar dia memperbaiki sifat demi hubungan yang lebih sehat. Karena tidak akan ada orang yang nyaman berlama-lama dengan orang yang egois. Hanya dengan keinginan dan kemauannya saja yang harus kita ikuti. Sifat egois akan membuat manusia buta sepanjang hidup. Dan hubungan yang harmonis tidak dirancang untuk individu yang egoistis, tapi hanya untuk orang yang peka dan baik dalam segalanya. Tidak semua orang adalah teman kita. Hanya karena mereka bergaul dan tertawa bersama kita, bukan berarti mereka adalah teman kita. Banyak orang yang hanya berpura-pura baik. Pada akhirnya, situasi nyata mengungkapkan bahwa orang tersebut adalah palsu. Pandai-pandailah dalam memilih teman. Manusia yang egois biasanya akan selalu baik terhadap dirinya sendiri. Untuk itu,
mereka harusnya tidak akan terkejut jika akhir hidupnya juga akan sendirian. Keegoisan adalah sebuah penyakit yang dapat membuat semua orang menjadi sakit, kecuali orang yang memiliki penyakit itu sendiri. Apabila harga diri lebih besar dari hati kita dan ego lebih besar dari kepala kita, maka kita harus berubah untuk menjadi lebih dewasa, atau kita akan hidup sendirian untuk selamanya. Ingatlah bahwa prestasi besar biasanya lahir dari pengorbanan besar dan tidak pernah merupakan hasil dari orang yang egois. Demi ketenangan hidup, belajarlah mengabaikan seorang teman yang egois. Sama ketika kita mengabaikan syarat dan ketentuan pada barang yang kita beli. Berhentilah menjadi seseorang yang selalu ada untuk orang yang menjadikan kita hanya sesempatnya saja, percuma dan hanya sia-sia. Demikian Puspa Ragam untuk edisi kali ini. Saya Zaki Arsyad, salam DA Public Speaking.